Tahun 2022 menjadi tahun yang tidak mudah bagi Herman. Setelah keluar dari pekerjaannya sebagai staf gudang di Jakarta, ia sempat tidak bekerja selama beberapa bulan. Herman bukan tipe orang yang suka berpangku tangan. Ia selalu mencari peluang dimanapun. Sampai suatu hari, ia mendapat kabar dari seorang teman bahwa ada lowongan sebagai penjaga rumah di daerah Bogor. Gajinya cukup besar, jauh di atas rata-rata untuk pekerjaan serupa. Pekerjaan itu terdengar ringan, hanya menjaga dan membersihkan rumah ketika pemiliknya sedang tidak ada. Tanpa pikir panjang, Herman menerima tawaran itu. Rumah tersebut terletak di kaki gunung dan jauh dari keramaian kota. Begitu sampai di lokasi, Herman terkesima dengan kemegahan rumah itu. Bangunannya besar, berlantai 2, dengan halaman luas dan pagar besi tinggi yang kokoh. Rumah itu tampak baru, bersih dan modern, seperti rumah orang kaya di sinetron. Pemilik rumah itu adalah seorang pria paruh-baya bernama Indra. Di sini, Indra nampak menyambut kedatangan Herman dengan ramah. Indra menjelaskan tugas-tugas Herman dengan suara tenang dan penuh karisma. Herman mulai bekerja hari itu juga, dan langsung diberi tempat tinggal di lantai bawah. Hari-hari awal terasa biasa saja, meskipun rumah itu terasa terlalu sepi. Tidak ada tetangga yang datang, bahkan tidak ada anak-anak bermain di sekitar halaman. Setiap malam, Herman hanya mendengar suara jangkrik dan angin menerpa dinding rumah. Udara di dalam rumah itu aneh, tidak pernah benar-benar hangat meskipun matahari bersinar terang. Herman mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu. Ia menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, menyiram tanaman dan mengepel lantai. Hingga suatu pagi, Indra datang membawa kabar bahwa rumah itu akan disewa oleh rombongan mahasiswi PKL dari Jakarta. Herman diminta untuk membantu mereka selama tinggal di rumah itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 5 orang mahasiswi dengan koper besar dan wajah ceria. Kedatangan mereka membawa suasana baru yang lebih hidup di rumah itu. Tawa mereka yang riuh membuat rumah tidak lagi terasa sunyi. Herman merasa lebih nyaman saat itu. Setidaknya ada orang lain di rumah besar ini. Namun, semua berubah ketika malam mulai tiba. Salah satu mahasiswi mengaku melihat bayangan putih melayang di tangga menuju lantai 2. Awalnya Herman mengira mereka hanya sedang menakut-nakuti teman-temannya. Tapi keluhan itu tidak berhenti di situ. Keesokan malamnya, 2 mahasiswi lainnya mengaku mendengar suara tangisan wanita dari kamar mandi belakang. Mereka tidak hanya mendengarnya, tapi juga mencium bau anyir yang muncul secara tiba-tiba. Herman mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba berpatroli malam di sekitar rumah, tapi dirinya tidak menemukan apapun. Namun hawa dingin yang tiba-tiba menusuk kulit hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Lampu di lorong lantai 2 sering mati sendiri, padahal baru saja diganti. Kadang terdengar suara langkah kaki meskipun semua penghuni sedang tidur. Dan puncaknya adalah saat salah satu mahasiswi bernama Indah tiba-tiba jatuh pingsan saat makan malam. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya menggumamkan sesuatu dengan suara berat seperti pria tua. Semua orang panik, termasuk Herman yang berusaha menenangkan mereka. Dari mulut Indah terdengar suara yang memaksa agar diberikan satu nyawa. Makhluk itu meminta tumbal, katanya sebagai syarat agar mereka semua selamat. Wajah Indah berubah menyeramkan, matanya terbalik dan kulitnya berubah pucat. Herman memindahkannya ke kamar dan menutup pintu sambil berdoa dalam hati. Semalaman Indah tidak sadarkan diri. Tubuhnya menggigil seperti terkena demam tinggi. Pagi harinya, ia tidak ingat apapun dan merasa sangat lelah. Mahasiswi lainnya tidak berani tidur sendirian dan mulai meminta agar mereka keluar dari rumah itu. Namun Herman mencoba menenangkan mereka dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal dalam hati, dia sendiri sudah mulai ketakutan. Sejak kejadian itu, suasana rumah berubah total. Suara-suara aneh makin sering terdengar bahkan di siang hari. Pintu kamar tertutup sendiri, benda-benda bergerak tanpa sebab, dan cermin kamar mandi sempat retak tanpa ada yang menyentuhnya. Bahkan hewan peliharaan milik salah satu mahasiswi mendadak mati tanpa luka atau penyakit. Waktu di malam hari mulai terasa lama, dan tidur menjadi hal yang sulit dilakukan.
Herman mulai berpikir ulang tentang pekerjaannya di tempat itu. Namun ia tidak bisa begitu saja keluar karena kontrak kerjanya belum selesai. Ia merasa terjebak di rumah yang makin lama makin menyeramkan. Beberapa tetangga yang sempat dia temui hanya memberikan senyuman aneh dan tidak pernah berbicara banyak. Seolah mereka tahu sesuatu tentang rumah itu, tapi memilih untuk diam. Herman sempat bertanya pada Indra, sang pemilik rumah, tentang sejarah rumah tersebut. Namun Indra hanya tertawa kecil dan bilang bahwa semua itu cuma cerita orang kampung. Herman tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Namun jauh di dalam hatinya, dia merasa bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai di dalam rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dengan jelas. Dan malam demi malam, suara itu kembali terdengar. Suara tangisan wanita, langkah kaki dan bisikan halus di telinga yang membuat jantungnya hampir berhenti. Malam itu, Indah kembali terlihat murung sejak sore. Dia duduk menyendiri di sudut ruang tamu dengan pandangan kosong. Teman-temannya sempat bertanya, tapi Indah hanya diam tanpa menjawab. Herman yang melihat gelagat aneh itu langsung merasa tidak tenang. Ia mendekati Indah dan mencoba memanggilnya pelan. Namun dia tetap diam. Lalu dalam sekejap, tiba-tiba Indah berdiri dan berjalan ke arah tangga. Langkahnya pelan tapi teratur, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Begitu sampai di dekat tangga, tubuh Indah gemetar, lalu jatuh tersungkur. Semua orang terkejut dan langsung berlari mendekat. Herman segera menarik tubuh Indah menjauh dari tangga dan membaringkannya di ruang tamu. Para mahasiswi mulai panik. Beberapa orang menangis dan sisanya bersembunyi di belakang sofa. Di sini untuk kedua kalinya, sosok yang merasuki Indah kembali meminta tumbal. Jika tidak, mereka tidak akan selamat. Suara itu terus mengulang kata-kata yang sama dengan intonasi yang mengancam. Herman merasa takut, tapi dia tidak bisa diam begitu saja. Ia mencoba membaca doa yang ia tahu sambil memegangi tangan Indah. Namun tubuh Indah makin kuat memberontak, seperti ada kekuatan besar yang mengendalikannya. Suara tangisan terdengar dari lantai 2, padahal semua orang sudah berkumpul di bawah. Beberapa lampu tiba-tiba mati, menyisakan cahaya temaram dari ruang dapur. Udara di dalam rumah berubah drastis menjadi sangat dingin. Bau kemenyan tercium, meskipun tidak ada yang membakar apapun. Herman memutuskan untuk menghubungi seseorang. Dia menelepon seorang guru agama bernama Hendra yang biasa dia temui di masjid. Hendra berjanji akan datang secepat mungkin. Dan sekitar 1 jam kemudian, Hendra datang dengan membawa tas kecil. Begitu masuk rumah, wajah Hendra langsung berubah serius. Ia bilang, ada sesuatu yang sangat kuat sedang merasuki tubuh Indah. Hendra memulai membacakan doa dengan suara lantang di ruang tamu. Indah berteriak histeris, tubuhnya melompat meskipun sedang ditahan 2 orang. Herman membantu memegangi bahunya, sementara 2 mahasiswi lain menangis sambil memeluk tubuh Indah. Suara makhluk itu terdengar semakin keras, meraung dan mengancam siapapun yang ada di sana. Hendra tidak berhenti membaca doa, bahkan mempercepat iramanya. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi rintihan, dan tubuh Indah mulai tenang. Nafasnya kembali normal, matanya terbuka perlahan, dan ia tampak kebingungan. Hendra menyuruh semua orang untuk beristirahat, dan meminta agar tidak ada yang tidur sendirian malam itu. Malam itu menjadi malam paling panjang yang mereka alami sejak tinggal di rumah tersebut. Pagi harinya, Indah masih lemas dan tidak mengingat kejadian apapun. Ia hanya merasa tubuhnya seperti habis berlari dan semua ototnya terasa nyeri. Para mahasiswi mulai ketakutan, satu persatu mengusulkan agar mereka pindah dari rumah itu. Hendra memberikan beberapa saran, termasuk menabur garam dan membaca ayat-ayat suci setelah sholat. Namun gangguan tidak berhenti begitu saja. Malam berikutnya, suara orang berjalan di loteng kembali terdengar, padahal rumah itu tidak memiliki loteng.
Cermin di kamar mandi retak lagi. Kali ini membentuk bola seperti wajah tersenyum. Salah satu mahasiswi mimpi buruk dan bermimpi sampai terjatuh dari ranjang. Bau amis kembali menyebar di kamar belakang, walau tidak ditemukan apapun di dalamnya. Suara tangisan anak kecil terdengar dari bawah ranjang salah satu kamar. Herman mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan siapapun. Hendra datang kembali beberapa kali untuk membersihkan rumah dengan doa. Namun hasilnya hanya bertahan sebentar, dan teror akan kembali dengan bentuk yang berbeda. Ada mahasiswi yang tiba-tiba mimisan tanpa sebab, ada juga yang sempat kerasukan dan berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Akhirnya mereka semua sepakat untuk meninggalkan rumah tersebut. Mereka menghubungi kampus dan meminta dipindahkan ke tempat lain. Indra, sang pemilik rumah, tidak terlalu berkeratan. Ia bilang mungkin rumah itu memang belum waktunya dihuni. Herman ditinggalkan seorang diri di rumah itu setelah para mahasiswi pergi. Ia merasa rumah itu semakin sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap sudut rumah seperti mengawasi setiap gerak-geriknya. Televisi yang tidak pernah dinyalakan tiba-tiba hidup sendiri. Saluran yang muncul hanya layar hitam dengan suara dengungan. Cahaya lampu berubah seperti bernafas, kadang terang, lalu meredup sendiri. Herman mulai tidak tahan, tapi dia tetap bertahan karena belum ada perintah dari Indra untuk meninggalkan rumah itu. Di malam ketujuh setelah Indah kerasukan, Herman melihat bayangan besar melintas di depan kamarnya. Bayangan itu tinggi dan kurus, seperti tubuh manusia yang terlalu panjang. Bayangan itu berhenti sejenak di depan pintu, lalu menghilang. Herman tidak tidur semalaman, hanya duduk di pojok kamar sambil memegang tasbih pemberian ibunya. Ia tahu ada sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang tidak ingin diganggu. Dan makin lama, kekuatan itu seperti sedang memperlihatkan wujud aslinya. Rumah itu kembali sunyi setelah para mahasiswi pergi. Tak ada lagi tawa di dapur, tak ada langkah kaki tergesa-gesa di koridor panjang. Namun kesunyian itu bukan berarti ketenangan. Justru hawa dingin semakin terasa menusuk tulang. Herman yang kini tinggal sendirian merasa seperti diawasi setiap saat. Di malam hari, suara ketukan samar sering terdengar dari balik dinding. Kadang, suara perempuan menangis lirih muncul entah dari mana. Namun Herman berusaha tetap tenang dan fokus pada tugasnya. Sampai suatu hari, Rahmat datang berkunjung ke rumah itu. Rahmat adalah teman sekolah Herman. Dia memang tipikal orang yang suka pada hal-hal gaib. Begitu mendengar kisah rumah itu, Rahmat langsung datang menemui Herman. Ia mengatakan bahwa rumah semacam ini biasanya menyimpan harta tak kasat mata. Herman awalnya ragu, tapi Rahmat terlihat sangat yakin. Beberapa hari kemudian, Rahmat kembali datang. Namun kali ini dia tidak sendirian. Ia membawa 3 orang yang mengaku sebagai paranormal. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bayu, Cakra, dan Cipto. Ketiganya tampak serius dan membawa perlengkapan untuk ritual. Mereka yakin ada pusaka dan uang gaib hasil pesugihan di dalam rumah ini. Menurut mereka, rumah yang pernah digunakan untuk pesugihan pasti meninggalkan jejak. Jejak itu bisa ditarik kembali dengan bantuan ritual. Malam Jumat dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melakukannya. Herman hanya bisa mengangguk meski dalam hati penuh keraguan. Malam itu, mereka mulai mempersiapkan ruangan tengah untuk ritual. Lilin-lilin dinyalakan di sudut-sudut ruangan. Kemenyan dibakar dengan asapnya yang memenuhi udara. Bayu mulai membaca mantra dengan suara berat. Cakra memutar kemenyan sambil mengayunkan tubuhnya perlahan. Cipto menggambar tulisan Arab aneh di lantai dengan kapur putih. Suasana langsung berubah tegang dan udara menjadi panas, meskipun malam terasa dingin. Mereka memanggil arwah penjaga harta dan penguasa tempat itu. Namun hingga dini hari, tak ada sosok mengerikan yang muncul. Ritual malam pertama berakhir tanpa hasil. Rahmat terlihat kecewa, tapi dia tidak putus asa. Dia meyakinkan semuanya bahwa proses ini butuh kesabaran. 2 malam kemudian mereka kembali mengulang ritual itu. Kali ini mereka menambahkan sesajen berupa ayam cemani dan bunga 7 rupa.
Kemennya dibakar lebih banyak sehingga asapnya membuat mata menjadi perih. Suara mantra terdengar lebih keras dan cepat. Saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, sesuatu mulai terjadi. Lilin yang sebelumnya menyala tenang tiba-tiba bergoyang sendiri. Angin dingin berembus meski semua jendela tertutup rapat. Kemudian dari langit-langit, terdengar suara seperti benda jatuh. Uang-uang kertas pecahan Rp100.000 berterbangan di udara. Benda pusaka berupa keris kecil muncul di tengah lingkaran ritual. Rahmat tampak sangat senang dan memungut semua benda itu. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Suara lolongan keras menggema dari luar rumah. Bayangan hitam melintas cepat di jendela. Lantai bergetar dan suara langkah kaki berat mendengarkan mendekat. Cipto mendengar jatuh pingsan setelah melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayu menggigil ketakutan dan tak bisa bicara. Cakra memeluk tubuhnya sendiri dan menangis tanpa suara. Rahmat mencoba menenangkan mereka, tapi wajahnya sendiri mulai pucat. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan hentakan keras. Cahaya lilin mati satu persatu, dan kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Suara tawa wanita tua terdengar dari arah dapur. Langkah kaki berat semakin dekat menuju ruangan ritual. Benda-benda di dalam rumah mulai bergerak sendiri dan salah satu lemari terjatuh hingga pecah. Herman hanya bisa berdiri terpaku, tak sanggup untuk bergerak. Suasana berubah menjadi sangat mengerikan. Ritual yang seharusnya mendatangkan harta justru memanggil makhluk-makhluk semenyeramkan. Rahmat mulai membaca doa sambil memeluk pusaka yang dia temukan. Namun doa itu seperti tak ada artinya bagi makhluk yang datang. Bayangan tinggi besar dengan mata merah muncul di depan mereka. Aura kematian menyelimuti ruangan itu. Tidak ada yang berani bicara atau bergerak. Mereka semua sadar, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Malam itu berakhir dalam ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua tetap terjaga hingga fajar tiba. Mereka hanya bisa duduk diam sambil berharap pagi segera datang. Namun yang paling menakutkan bukanlah malam itu, melainkan kenyataan bahwa makhluk itu belum pergi. Dan mereka baru saja membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak disentuh manusia. Malam itu Rahmat berdiri di tengah halaman rumah dengan napas sesak. Di wajahnya terlihat amarah bercampur ketakutan yang ia tutupi. Ia tak terima prosesi penarikan harta karun itu berujung kacau tanpa hasil. Bayu, Cakra, dan Cipto masih terduduk lemas di teras dengan wajah mereka pucat pasi. Rahmat melangkah maju lalu berteriak menantang, mengucapkan kata-kata kasar pada makhluk gaib di dalam rumah. Herman yang menyaksikan dari balik pintu hanya bisa terdiam dengan tubuh gemetar. Ia tahu semua ini sudah kelewat batas. Tiba-tiba muncul suara tangisan wanita dari belakang rumah. Terdengar lirih tapi menusuk hati. Rahmat tak gentar. Justru melangkah menuju sumber suara dengan langkah menantang. Sesaat kemudian muncul sosok wanita berjubah merah, memakai mahkota emas yang berkilau di kegelapan. Wajahnya putih pucat dengan mata hitam legam. Di belakang wanita itu muncul dua makhluk besar berwarna hitam, tingginya hampir 2 meter dengan bertubuh kekar dan bertanduk. Langkah ketiganya membuat tanah bergetar, udara sekitar menjadi pengap dan berat. Bayu dan Cipto langsung pingsan tanpa sempat bersuara. Cakra berusaha membaca doa sambil mundur perlahan, tapi mulutnya seperti terkunci tak bisa mengucapkan apapun. Rahmat tetap berdiri dengan tubuh tegang, seolah tak bisa bergerak meskipun jelas ketakutan. Wanita bermahkota itu menunjuk Rahmat dengan tangannya yang kurus dan panjang seperti ranting pohon. Sekejap kemudian tubuh Rahmat terpental ke tembok, terbanting keras dan tak sadarkan diri. Herman tak bisa lagi menahan diri. Ia segera melarikan diri keluar rumah sambil berteriak memanggil nama Tuhan. Sementara itu, makhluk-makhluk gaib lain melayang telan ke udara dan menghilang begitu saja di telan malam. Beberapa saat kemudian, suasana kembali tenang, tapi udara tetap menyisakan hawa seram yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Indra akhirnya datang setelah dihubungi Herman berkali-kali. Wajah Indra terlihat murung. Matanya sembab seolah tak tidur semalaman. Ia memeriksa Rahmat dan para paranormal yang masih tergeletak dengan luka ringan namun batin terguncang parah. Indra akhirnya mengaku
bahwa rumah itu memang dulu pernah digunakan untuk pesugihan. Rumah itu diwarisi dari pamannya, yang dulunya dikenal sebagai dukun sakti di kawasan itu. Pamannya melakukan ritual pesugihan dengan bantuan makhluk gaib dan menjadikan rumah itu sebagai tempat ikatan gaib. Konon, arwah wanita bermahkota itu adalah penjaga harta pesugihan dan hanya bisa dipanggil oleh almarhum pamannya. Indra sempat mencoba menjaga jarak dari warisan itu, namun tekanan ekonomi membuatnya goyah. Ia berharap bisa mengakses harta tersebut lewat perantara lain. Tapi ia lupa bahwa tidak semua orang bisa terlibat dalam perjanjian semacam itu. Indra mengaku menyesal telah melibatkan Herman dan teman-temannya dalam urusan yang penuh resiko itu. Herman hanya terdiam mendengar pengakuan tersebut. Ia merasa marah, takut, dan kecewa, namun juga bersyukur masih diberi keselamatan. Hari itu juga, Indra memutuskan untuk memecat Herman dengan alasan menjaga keselamatan semua pihak. Meski berat hati, Herman menerima keputusan itu dan segera meninggalkan rumah tersebut. Ia tidak menoleh ke belakang saat keluar dari gerbang, seolah ingin mengubur semua kenangan mengerikan di tempat itu. Rumah itu kembali kosong. Tak ada yang berani masuk atau mendekatinya. Warga sekitar mulai membicarakan kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Beberapa warga mengaku sering melihat bayangan besar berdiri di balkon rumah saat malam. Ada pula yang mendengar suara tangisan wanita dari balik pagar meski rumah sudah kosong berbulan-bulan. Tak ada yang berani membeli rumah itu meskipun harganya sudah sangat murah. Lama-kelamaan rumah itu menjadi lokasi angker di kawasan itu. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dan para pengemudi ojek pun enggan menerima pesanan yang berhenti di depan rumah itu. Rumah pesugihan itu kini menjadi bagian dari cerita menyeramkan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Orang-orang yang tahu kisah aslinya memilih diam, seolah takut ikut terseret dalam kutukannya. Herman sendiri memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan hidup sederhana. Sesekali ia masih teringat sosok wanita bermahkota dan tatapan mata hitamnya yang mengerikan. Tapi ia mencoba menenangkan diri dengan meyakini bahwa semua itu sudah berlalu. Yang jelas, ia tahu bahwa ada dunia lain yang tak boleh sembarangan dibuka oleh manusia, apalagi hanya demi harta yang tak halal. Karena setiap harta yang ditarik dari dunia gaib, pasti ada tumbal yang harus dibayar. Dan bila perjanjian itu dilanggar, kutukan akan berjalan turun-temurun. Rumah di Bogor itu menjadi saksi bisu atas keserakahan manusia dan murkanya dunia yang tak kasat mata. Dan sampai hari ini, tidak ada satupun orang yang berani tinggal di sana. Karena mereka tahu, rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi pintu menuju dunia lain yang tidak boleh diganggu. Dunia yang hanya bisa dimasuki dengan syarat, darah, dan tumbal.